Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rendra Bima Sakti. Saya mahasiswa dari jurusan Gizi Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang saluran cerna bawah. Ini merupakan tugas kuliner diet semester 4. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik, dari pengertian, jadi saluran cerna adalah saluran yang berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi zat-zat gizi, dan mengekskresi sisa-sisa pencernaan. Saluran cerna terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian saluran cerna ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Untuk saluran cerna atas itu dimulai dari mulut, kerongkongan atau esophagus, dan lambung. Kemudian untuk saluran cerna bawah itu dari usus halus, usus besar, dan anus. Pada hari ini kita akan membahas saluran cerna bawah. Baik, di saluran cerna bawah kita akan mempelajari beberapa penyakit. Yang pertama itu diare, kedua kolitis, ketiga inflammatory bowel disease atau IBW yang biasa kita sebut radang usus. Kemudian ada diverkulitis, dan yang terakhir ada Crohn. Baiklah, yang pertama ada diare. Diare merupakan gangguan sel cerna yang sering terjadi pada bayi dan anak. Diare merupakan buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 300 ml, dan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Diare disertai dengan kehilangan cairan dan elektrolit, khususnya natrium dan kalium. Penyebab diare dikaitkan dengan penyakit infeksi seperti jamur, bakteri, virus, pengobatan, terlalu banyak mengonsumsi gula, atau penurunan fungsi absorsif mukosa. Kemudian diare ini ada 3 macam sindrom. Yang pertama itu diare cair akut. Dia berlangsung selama 14 hari kurang lebih, tanpa darah, kadang disertai muntah dan panas. Penyebabnya dari jamur. Kemudian ada disentri. Disentri merupakan diare yang ada darah di dalam tinjanya, disertai dengan anoreksia, kerusakan mukosa usus sehingga sering terjadi penurunan berat badan. Penyebabnya juga dari cacing. Dan yang terakhir ada diare persisten. Kemudian tujuan pemberian makan yaitu memberikan makanan yang tidak memberatkan saluran cerna. Kemudian mengganti zat-zat gizi yang hilang, mencegah dan mengurangi resiko dehidrasi, dan memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. Syarat dietnya untuk diare yang pertama, energi diberikan sesuai kebutuhan, protein 10-15%, lemak cukup 20-25%, dan karbohidrat cukup. Kemudian ada kolitis. Kolitis merupakan peradangan pada rektum dan kolon yang terutama mengenai lapisan mukosa usus besar dan menyebar ke seluruh daerah yang terkena. Penyakit ini dapat ringan, sedang, dan parah. Tanda khasnya adalah diare berdarah bercampur dengan mukus. Gejala klinisnya diare berdarah yang kronik dengan volume sedikit. Pada kasus yang lebih parah, diare ini semakin meningkat disertai hilangnya elektrolit. Kemudian gejalanya ada demam, dan yang terakhir nyeri abdomen yang meningkat seiring dengan keparahan penyakit. Kemudian ada IBW atau radang usus. Ini merupakan penyakit inflamasi usus yang dipakai secara umum untuk menggabungkan dua jenis penyakit, yaitu ulkus ulceratif dan penyakit Crohn. Pada penyakit ini terjadi peradangan, terutama pada ileum dan usus besar, dengan gejala diare disertai darah, lendir, nyeri abdomen, BB turun, nafsu makan berkurang, dan kemungkinan terjadi stearorea. Tujuan dietnya memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi, dan memperbaiki status gizi kurang. Kemudian untuk mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut dan mengistirahatkan usus pada masa akut. Kemudian ada diverkulitis. Diverkulitis merupakan peradangan yang terjadi akibat penumpukan sisa makanan pada divertikular. Gejalanya kram pada bagian kiri bawah perut, mual, kembung, muntah, konstipasi atau diare, menggigil, dan demam. Jadi tujuan diet diberikan ini untuk mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi. Kemudian untuk mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Kemudian penyakit Crohn. Penyakit Crohn merupakan peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan.
peradangan dapat dimulai dari mulut dan anus, tetapi lebih sering terjadi pada usus halus dan usus besar, bersifat kronis atau jangka panjang. Penyebabnya antara lain adalah genetik, kemudian gangguan pada sistem kekebalan tubuh, dan pengaruh lingkungan. Gejala-gejala umum Crohn yaitu sakit perut, diare, biasanya berkepanjangan. Ada mual muntah, hilang nafsu makan, BB turun, BAB berdarah, sariawan, demam, anemia, dan terbentuknya saluran abnormal di sekitar dubur. Kemudian pada penyakit saluran cerna bawah kita berikan diet rendah sisa. Pengertian dari diet rendah sisa merupakan makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Sisa makanan adalah bagian dari makanan yang tidak terserap saat dimetabolisme oleh saluran cerna. Tujuan dietnya itu memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang tidak merangsang peristaltisik usus agar tidak bekerja dengan keras. Kemudian syarat pada diet rendah sisa yang pertama itu energi, protein, dan lemak. Karbohidrat diberikan cukup dan sesuai kebutuhan. Kemudian pada diet rendah sisa kita menghindari makanan berserat tinggi dan sedang. Jadi asupan perharinya dibatasin sekitar 8 gram per hari. Kemudian kita menghindari susu, produk susu dan daging berserat kasar. Dan juga kita menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu asam, terlalu manis dan berbumbu tajam. Nah, diet rendah sisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama diet rendah sisa bentuk saring ini untuk pasien kondisi akut. Kemudian diet rendah sisa bentuk lunak merupakan perpindahan dari diet rendah sisa bentuk saring. Ini diberikan kepada pasien jika gejala dan keluhan pasien hilang atau membaik, atau kita berikan kepada pasien dengan kondisi kronis. Kemudian untuk bahan makanan yang dianjurkan, yaitu karbohidrat yang pertama itu bubur disaring, roti dibakar, kentang dipure, makaroni, mie, bihun direbus, biskuit, crackers, dan tepung-tepungan. Kemudian untuk protein hewaninya ada daging empuk, hati ayam, ikan, telur direbus, ditim, diceplok air, dan lain-lain. Kemudian untuk protein nabatinya ada tahu ditim dan direbus dan susu kedelai. Kemudian sayuran dan buah-buahannya itu dalam bentuk sari. Kemudian minumannya teh, sirup, kopi encer. Nah, ada juga nih bahan makanan yang tidak dianjurkan. Kalau karbohidrat dia beras tumbuk, beras ketan, roti, whole wheat, jagung, ubi, singkong, talas, kek, tarcis, dodol, tepung-tepungannya yang dibuat kue manis. Jadi sangat dihindari untuk makanan yang manis-manis. Kemudian untuk protein hewani ada daging berserat kasar, ayam dan ikan yang diawetkan, digoreng, telur diceplok, udang, kerang, susu, dan produk susu. Untuk protein nabati tidak dianjurkan seperti kacang-kacangan. Kemudian sayuran dan buahnya dalam keadaan utuh itu tidak dianjurkan. Kemudian minumannya teh dan kopi kental, minuman beralkohol, dan mengandung soda. Nah, kemudian diet rendah sisa dibagi lagi menjadi diet rendah sisa 1 dan 2. Diet rendah sisa 1 ini makanan diberikan dalam bentuk saring. Menghindari pemberian makanan berserat tinggi dan sedang. Bumbu yang tajam, susu, daging berserat, dan batasi penggunaan gula dan lemak. Kandungan serat minimal 4 gram per hari. Diet ini mengandung rendah energi dan zat gizi lainnya. Kemudian diet rendah sisa 2. Ini merupakan peralihan dari diet rendah sisa ke makanan biasa. Ini diberikan bila kondisi pasien sudah membaik atau bila penyakit bersifat kronis. Makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Makanan berserat sedang dapat diberikan dalam jumlah terbatas, tapi makanan berserat tinggi tidak diperbolehkan. Kemudian untuk lemak dan gula diberikan dalam bentuk mudah cerna. Kandungan serat dalam diet ini adalah 4-8 gram per hari. Baik, untuk contoh kasusnya ada seorang laki-laki berusia 49 tahun, BB 60, TB 165. Ia datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB sakit disertai darah. Perut melilit sejak 6 hari terakhir. Kemudian untuk BAB-nya paginya lembek, sekitar jam 11 berlendir, serta selalu merasa sakit sebelum dan sesudah BAB. Dokter mendiagnosa pasien menderita penyakit kolitis. Kemudian 10 bulan yang lalu, pasien pernah dirawat di rumah sakit selama 10 hari karena menderita kolitis. Namun tidak ada anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama dengan pasien. Sebelum masuk rumah sakit, pasien adalah seorang tenaga cleaning service di sebuah perusahaan besar yang mulai bekerja pukul 6.30 sampai 15.30 WIB.
Pasien merasa lelah setelah bekerja dan jarang olahraga di pagi hari. Kemudian untuk penyelesaiannya, pasien didiagnosa oleh dokter itu terkena penyakit kolitis. Kemudian diberikan diet rendah sisa bentuk lunak. Mengapa bentuk lunak? Karena pasien dengan penyakit kronis. Jadi kalau kronis itu diberikan diet rendah sisa bentuk lunak makanannya. Kemudian untuk syarat dietnya, energi dan karbohidrat diberikan sesuai kebutuhan. Protein 15%, lemak 25%, vitamin dan mineral cukup, cairan cukup, rendah serat, porsi kecil tapi sering, menghindari makanan yang merangsang. Kemudian untuk tujuan dietnya memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa memberatkan kerja saluran cerna, mengganti zat-zat gizi yang hilang, kemudian mencegah dan mengurangi resiko dehidrasi. Kemudian makanan yang dianjurkan, makanan lunak, porsi kecil tapi sering, bubur, nasi tim, daging lembut, tempe, tahu, susu kedelai, dan telur. Makanan yang tidak dianjurkan, makanan tinggi serat, makanan yang berlemak, makanan yang menimbulkan gas, dan makanan produk susu. Baik, sekian presentasi saya terkait saluran cerna bawah. Semoga membantu teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.